Rusia kumpulkan pasukan cadangan dari seluruh negeri, bersiap operasi militer lagi. Rusia tengah memusatkan pasukan cadangannya dari seluruh negeri dan mengumpulkan mereka di dekat Ukraina untuk operasi militer ofensif di masa depan. Laporan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan informasi intelijen melalui Twitter Sabtu 9 Juli tahun 2022. Sebagian besar unit infanteri Rusia yang baru dikumpulkan tersebut mungkin dikerahkan dengan kendaraan lapis baja MTLB sebagaimana dilansir Reuters. Kendaraan lapis baja MTLB diambil dari gudang Rusia dan akan dipakai sebagai transportasi utama pasukan cadangan tersebut. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 7 Juli tahun 2022 menantang negara-negara barat mengalahkan Moskow di medan perang. Hal itu Putin sampaikan dalam salah satu pidatonya sejak dia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada tanggal 24 bulan Februari. Putin juga terang-terangan melawan liberalisme totaliter yang dikatakan berusaha diterapkan oleh Barat di seluruh dunia. Hari ini kami mendengar bahwa mereka ingin mengalahkan kami di medan perang. Nah, apa yang bisa Anda katakan di sini? Biarkan mereka mencoba, kata Putin kepada anggota parlemen dikutip AFP. Dia turut menuding negara-negara barat secara kolektif melepaskan perang di Ukraina dan mengatakan bahwa intervensi Rusia di negara pro-barat itu menandai awal dari pergeseran ke dunia multipolar. Proses ini tidak bisa dihentikan, tambah Presiden Putin. Putin juga memperingatkan Kiev dan para sekutu baratnya bahwa Rusia bahkan belum memulai kampanye militernya di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Semua orang harus tahu bahwa kita belum memulai dengan sungguh-sungguh, ujar Putin. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mengadakan negosiasi damai, tetapi mereka yang menolak harus tahu bahwa akan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan dengan kami pada tahap selanjutnya, tutur Putin. Presiden Zelensky ditelikung militernya sendiri dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa ditelikung oleh para pemimpin militernya karena mereka secara sepihak tidak menambahkan pembatasan penggerakan personel militer tanpa mengajaknya berbicara. Selasa lalu, 5 Juli tahun 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan bahwa pembatasan baru akan mengharuskan wajib militer Ukraina, cadangan, dan lainnya yang tunduk pada dinas militer agar mendapatkan izin dari perekrutan teritorial, militer, dan pusat dukungan sosial saat meninggalkan wilayah mereka. Ketidaksepakatan publik jarang terjadi di antara otoritas Ukraina yang telah mendapatkan pujian dari seluruh dunia atas kepemimpinan mereka di tengah invasi Rusia yang dimulai lebih dari 4 bulan lalu pada bulan Februari. Itu terjadi ketika para pembela Ukraina telah melawan balik militer Rusia yang menahan pertempuran di bagian timur negara itu. Warga yang terhormat, wajib militer dan mereka harus bertanggung jawab atas dinas militer. Saya mengingatkan Anda bahwa perang sedang berlangsung. Negara Anda membutuhkan Anda, ungkap Valery Zaluzhy, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, dalam sebuah postingan Facebook yang dilaporkan oleh Ukifrom, sebuah kantor berita Ukraina. Dia melanjutkan, setiap orang yang belum mendaftar atau memperbarui pendaftaran militer, mereka harus melakukannya. Bagi Anda yang berencana meninggalkan distrik dan wilayah, Anda harus mendapatkan izin dari pusat rekrutmen teritorial dan dukungan sosial. Zelensky mengkritik keputusan itu selama pidato nasional dengan mengatakan, itu seharusnya tidak dibuat tanpa masukannya dan itu menyebabkan banyak perselisihan. Saya melihat ada penilaian yang berbeda dari keputusan itu, ada kesalahpahaman dan bahkan kemarahan di masyarakat, katanya dalam pidato video diterjemahkan. Zelensky menambahkan bahwa dia telah menginstruksikan para pemimpin militernya untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang keputusan itu dalam sebuah pertemuan pada hari Rabu. Zelensky melanjutkan, saya berjanji kepada orang-orang yang mencari tahu dan saya meminta staf umum untuk tidak membuat keputusan seperti itu tanpa saya di masa depan. Kemuliaan bagi Ukraina.